نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan yang semestinya saat-saat seperti ini justru lebih kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan bahwa ketika masuk 10 malam yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda al-mizar wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Ketika masuk 10 malam yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan, mengikat sarungnya sebagai satu ungkapan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi istrinya untuk lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mengajak membangunkan keluarganya, istri-istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sabda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan berpisah dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Beliau semakin berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun juga beriktikaf, tinggal berdiam diri di masjid untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana penutupnya, bagaimana akhirnya. Maka seorang muslim yang jujur, seorang mukmin yang kuat imannya akan semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musim amal saleh sudah hampir meninggalkan dia, seperti bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan padanya. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita qiyamul lail, dan bulan ini dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, sehingga banyak ulama yang mengatakan syahrul Ramadan
bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana kita memperbanyak membaca Al-Quran padanya, serius padanya, lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hari dari bulan Ramadan yang masih tersisa, mari kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak salat sunnah. Jangan seperti kebanyakan kaum muslimin yang ketika di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini justru mereka meninggalkan masjid. Kalau di awal 5 hari pertama, 10 hari pertama, kita lihat masjid-masjid penuh sesak dengan kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak pun dibawa ke masjid. Tetapi begitu setengah bulan lewat, sudah semakin sepi. Sungguh pemandangan yang tragis, yang mengenaskan. Tidak demikian semestinya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Semakin mendekati Idul Fitri, semakin mendekati hari perpisahan dengan bulan Ramadan, harusnya semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih qiraatul Quran bisa saja kita laksanakan tidak hanya di masjid, di rumah, di atas kendaraan, bagi yang tidak menyopir, di tempat-tempat jaga, semuanya bisa kita membaca Al-Quran padanya, mengingat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi mereka tentang petunjuk dan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka barang siapa di antara kalian yang melihat bulan tersebut, hendaknya dia berpuasa. Dan siapa yang sakit atau bepergian sehingga berbuka, maka wajib baginya untuk mengganti sejumlah hari itu di hari-hari yang lain. Yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dan agar kalian menyempurnakan jumlah puasa dari bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk Allah yang diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 pada rentetan ayat tentang puasa Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, membimbing mereka ke jalan yang benar, ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai pembeda mana yang benar, mana yang salah. Yang benar adalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang diperintahkan oleh Al-Quran. Yang salah adalah yang dikatakan salah oleh Al-Quranul Karim. Inilah Al-Furqan. Maka wajib bagi orang yang menyaksikan yang hidup yang sehat dalam bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Sementara orang yang memiliki udzur karena sakit atau bepergian
sehingga dia berbuka. Kalau sakit dan dia tidak berbuka, tentunya tidak wajib untuk mengqadha. Demikian juga safar bepergian, dia tidak berbuka padanya juga tidak wajib mengqadha. Wajib mengganti di hari yang lain. Tetapi yang wajib mengganti di hari lain adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau safar yang berat baginya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dan ini adalah kaidah umum inti daripada syariat Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla memang memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang kemudian menjadi hal yang wajib. Tetapi ketahuilah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk kemaslahatan kita, demi kebaikan kita, karena memang kita adalah hamba Allah yang harus tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha sayang kepada hambanya telah mengukur kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada umat manusia, sehingga kewajiban-kewajiban itu jauh di bawah kemampuan mereka. Artinya mereka dalam tahap yang wajar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban itu tidaklah memberatkan umat manusia, apalagi kalau didukung dengan keimanan yang jujur dari dalam hati. Ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan terasa ringan, bahkan kita akan senang mengamalkannya, karena tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu kecuali membawa maslahat bagi manusia itu sendiri. Puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita pun juga demikian, membawa penuh hikmah, banyak hikmah. Lambung dan alat pencernaan kita yang lainnya yang sepanjang tahun diisi dengan makanan, tidak ada istirahatnya. Pada bulan Ramadan diberi kesempatan untuk istirahat sejenak, dan istirahat ini sangat berguna bagi pencernaan kita, belum dari sisi-sisi yang lainnya. Jilbab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, istri-istri kaum mukminin dan anak perempuan mereka, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan ke atas badan mereka dari jilbab mereka, hijab mereka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Dengan hijab itu, dengan jilbab itu, mereka lebih dekat, lebih mudah untuk dikenali bahwa mereka adalah wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang muhsanah, wanita-wanita yang baik, yang menjaga kehormatannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, fala yu'zain, maka ketika mereka berjilbab, ketika mereka berhijab, mereka tidak akan diganggu, tidak akan disakiti. Ini salah satu hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi wanita mukminah untuk berhijab, menutupi aurat mereka. Dan ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak bukti-bukti bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan dengan syariatnya.
Khamar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, innamal khamru wal maisir, perjudian, kemudian mengadu nasib di depan berhala, kemudian juga berhala-berhala, semua itu rijsun min 'amali syaitan. Semua itu hal yang keji, hal yang jelek. Itu adalah dari hasil amalan syaitan, godaan syaitan kepada manusia. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah oleh kalian, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Dikatakan selanjutnya oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat 92 dari surat Al-Maidah, innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal-baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya ingin melemparkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam perjudian dan minuman keras, dan ingin menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau meninggalkannya wahai kaum muslimin? Ketika orang minum minuman keras dan semua perkara yang memabukkan, maka akal mereka akan hilang sehingga tidak sadar lagi, tidak tahu waktu salat sudah datang. Bahkan mungkin yang lebih parah tidak tahu ini anaknya, anak perempuannya atau anak laki-lakinya, dan waliyadzubillah mungkin bisa orang berzina menghamili anak perempuannya sendiri karena dia sedang mabuk. Demikian juga perjudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan permusuhan. Berapa banyak perkara-perkara kekerasan rumah tangga yang terjadi karena sebab perjudian. Dan memang demikian, semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membawa manfaat. Semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa manfaat. Maka renungkanlah hal ini. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan dan yang berat untuk kalian. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemaah semua rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla katakan wa litukmilul iddah, dan agar kalian sempurnakan jumlah dari bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman. Wasalah karena kalian melihat hilal, dan berbukalah karena kalian melihat hilal. Allah Azza wa Jalla pada ayat 185 di sini memerintahkan agar kita menyempurnakan dan bulan, ya, jumlah hari dalam bulan-bulan Qamariyah antara 30 atau 29. Kalaupun seandainya setelah selesai 29 hari kita berpuasa malam Ahad yang akan datang besok sudah terlihat hilal, maka berarti masuk bulan Syawal. Itu juga namanya menyempurnakan. Atau kalau belum terlihat hilal dan pemerintah lewat Menteri Agama
Republik Indonesia belum juga mengumumkan bahwa hari raya pada hari Ahad karena hilal bulan Syawal misalnya belum terlihat, kita mengikuti pemerintah. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah taala, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah ulil amri minkum, para penguasa di antara kalian, para ulama dan para umara, para ulama dan para penguasa pemerintahan. Wa litukmilul iddah, sempurnakanlah jumlah dari hari bulan Ramadan. Kemudian kita perintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kita bisa beribadah, kita bisa menyempurnakan puasa, kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan, kita bisa bersedekah di bulan Ramadan, menyantuni orang-orang miskin dan sebagainya. Ini semua adalah petunjuk. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kita bisa menjalankan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak lain ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan kita bisa menyempurnakan amal-amal yang baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kebaikan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah Azza wa Jalla yang dengan kenikmatannya berbagai macam perkara yang baik bisa sempurna, bisa terwujud. Lalu kita bisa sholat 5 waktu dengan berjamaah, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran bahkan lebih dari 1 kali. Ini semua adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali mengingkari nikmat Allah dan kemudian menyandarkan ini adalah karena saya. Tidak. Kita bisa melaksanakan kebaikan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita akan terjauhkan dari al-ghurur, ujub, bangga dan terlena, dan itu pun termasuk hibuan-hibuan syaitan kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم صل على الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابك وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.